Tangis bayi pecah di ruang bersalin yang sepi dari sorak bahagia. Malam itu, Dinda menggenggam tangan suaminya, Rino, begitu erat saat rasa sakit melanda tubuhnya. Tapi ketika suara tangisan itu terdengar, bukan senyum lega yang muncul di wajah Rino, melainkan kebingungan dan kekosongan. Dinda, masih berkeringat dan lelah, memaksakan senyum. "Laki-laki ya, Mas?" tanyanya lemah, berharap mendapat pelukan hangat atau ciuman di kening. Namun, Rino diam. Matanya menatap dokter dan perawat yang tengah membisikkan sesuatu. Ada ketegangan yang aneh di antara mereka. Dokter kemudian mendekat dan berbicara perlahan. "Ibu Dinda, bayinya lahir selamat. Tapi, kami menemukan kelainan." Jantung Dinda mencelos. Rino langsung berdiri. "Maksudnya, kelainan apa, Dok?" Suaranya tinggi, hampir membentak. Dokter menelan ludah. "Anak ibu dan bapak mengalami gejala cerebral palsi. Kami belum bisa pastikan jenis pastinya, tapi dari tonus otot dan refleks awalnya, ada indikasi kuat." Rino mundur. Wajahnya memucat. "Enggak mungkin. Anak saya sehat waktu USG," gumamnya. Dinda menoleh, napasnya tersengal. "Mas, kita bisa rawat, kan? Kita obati, ya?" katanya, matanya berkaca-kaca. Ia hanya ingin mendengar bahwa mereka akan melaluinya bersama. Namun, Rino tidak menjawab. Ia hanya diam menatap lantai. Beberapa jam kemudian, Dinda dibawa ke ruang perawatan. Rino tidak menemani. Ia memilih duduk di lorong rumah sakit, menelpon ibunya. "Bu, anakku cacat." Kata itu meluncur tanpa rasa. Ia tak peduli bahwa di dalam ruangan, Dinda masih berjuang menerima kenyataan. Ia tak peduli bahwa anak itu, darah dagingnya, baru saja lahir ke dunia dengan penuh luka yang akan dibawanya seumur hidup. Hari-hari pertama setelah pulang ke rumah menjadi awal dari kehancuran. Dinda menyusui bayinya dengan penuh kasih, memberi nama Alif, berharap anak itu akan menjadi pembuka jalan keberkahan di tengah kepedihan. Tapi Rino semakin jauh. Ia menolak menggendong Alif. Bahkan, ketika Dinda menangis karena harus menenangkan bayi sambil menyiapkan makan malam, Rino hanya duduk di sofa, menonton televisi dengan mata kosong. Suatu malam, Dinda memberanikan diri bicara. "Mas, kita bisa konsultasi ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Mereka bilang intervensi dini itu penting." Rino tidak menjawab. "Mas, tolonglah. Aku butuh kamu," suara Dinda pecah. Dengan nada tinggi, Rino akhirnya bersuara. "Aku nggak kuat, Din. Setiap lihat dia, aku ngerasa gagal. Aku malu sama keluarga, sama teman-teman kantor. Apa kata mereka kalau tahu anakku cacat?" Tangis Dinda pecah seketika. Ia mendekap Alif yang masih tertidur di ayunan kecilnya. "Jadi, kamu malu pada anakmu sendiri," suaranya lirih. Rino memalingkan muka. "Anak itu, bukan anak yang kuharapkan." Ucapan itu seperti pisau yang ditancapkan langsung ke jantungnya. Dinda menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka, cinta yang mereka bangun sejak SMA akan runtuhannya karena sebuah ujian. Ujian yang seharusnya dihadapi bersama. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Rino sering pulang larut malam. Ketika di rumah pun, ia tak pernah melihat wajah anaknya. Jika ada keluarga yang datang, ia menyuruh Dinda membawa Alif ke kamar. Suatu hari, Ibu Rino datang dan secara terang-terangan berkata, "Coba dari awal kamu periksa lebih teliti kandunganmu, Din. Mungkin ini karena kamu sering kerja malam waktu hamil." Dinda hanya diam. Ia sadar, bukan hanya suaminya yang menolak, tapi seluruh keluarga besar mereka. Dinda mulai merasa asing di rumah sendiri.
Ia tidak punya siapa-siapa kecuali anaknya. Ia mulai mencari tahu soal terapi untuk Alif, membaca semua artikel, bergabung dengan komunitas ibu anak berkebutuhan khusus. Ia membawa Alif terapi motorik dasar, walau ongkosnya mahal. Untuk itu, ia mulai menjahit lagi, kemampuan lama yang dulu ia tinggalkan saat menikah. Namun, di balik senyum dan kekuatannya, Dinda hancur. Suatu malam, ketika Alif demam tinggi dan menangis semalaman, Rino malah pergi keluar kota tanpa pamit. Dinda berjuang sendiri ke rumah sakit, menggendong Alif sambil membawa tas besar dan surat rujukan. Pulang dari rumah sakit, Dinda menemukan surat di meja makan. Aku nggak bisa terus begini. Aku pergi. Jangan cari aku. Aku butuh hidup normal. Itu surat dari Rino. Ringkas. Dingin. Tanpa tanggung jawab. Dinda hanya diam memandangi surat itu. Tidak menangis. Tidak marah. Dia menatap Alif yang tertidur dengan pipi memerah dan bibir sedikit membiru karena tangis yang terlalu lama. Perlahan ia berkata pelan, "Tenang, nak. Mama nggak akan ninggalin kamu. Meski dunia menolak, Mama tetap di sini." Dinda mencium kening anaknya. Di saat semua orang melihat Alif sebagai beban, ia melihat keajaiban. Di saat Rino memilih lari, ia memilih bertahan. Dan malam itu, di tengah gelap yang paling pekat, Dinda memutuskan satu hal. Ia akan melindungi anak ini, apapun caranya. Sejak kepergian Rino, rumah menjadi lebih sunyi tapi tidak lagi menyesakan. Dinda mulai terbiasa dengan irama kehidupan barunya, menjadi ibu tunggal dengan anak berkebutuhan khusus. Ia tak punya waktu untuk menangisi nasib atau menyesali keputusan. Namun, dunia luar tak semudah itu memberi ruang. Orang-orang di kampung mulai berbisik. Kasihan, ya, anaknya katanya nggak bisa jalan. Suaminya kabur, kan? Gimana mau tahan, anaknya cacat. Dinda cantik, tapi hidupnya berat. Dinda sudah lelah mendengar semua itu. Tapi ia tak membalas. Ia tahu, membalas hanya akan menguras tenaganya. Tenaga yang lebih baik dipakai untuk menggendong Alif ke tempat terapi, atau menyelesaikan pesanan jahitan tetangga. Hanya satu yang ia minta pada Tuhan setiap malam, kekuatan. Sementara itu, jauh di kota lain, Rino tinggal bersama temannya di sebuah apartemen. Ia mencoba menghapus masa lalunya, menghapus bayang anak kecil dengan tubuh kaku dan mata yang sering bergerak ke arah yang tak tentu. Ia tidak ingin mengakuinya sebagai anak. Setiap kali ditanya oleh rekan kerja tentang keluarga, ia hanya menjawab, belum punya anak. Ia merasa lebih ringan hidup seperti itu. Tapi jauh di dasar hatinya, ada sesuatu yang mengganggu. Kadang-kadang, di malam hari, suara tangis bayi bergema di kepalanya. Bukan suara tangis Alif yang ia ingat, tapi ekspresi wajah Dinda saat berkata, "Kamu malu pada anakmu sendiri?" Ia buang jauh-jauh kenangan itu. Di sisi lain, Dinda mulai kuat secara emosional, tapi lelah secara fisik. Alif mulai menunjukkan gejala spastik, gerakan motoriknya sulit dikendalikan. Ia butuh bantuan untuk duduk, untuk makan, bahkan untuk sekadar memutar kepala. Setiap hari Dinda harus membawa Alif ke tempat terapi motorik. Jaraknya 1 jam perjalanan dengan 2 kali naik angkot. Ia membawa tas besar berisi botol susu, popok, pakaian ganti, dan mainan terapi. Semua itu dilakukannya sendiri. Tak jarang ia jatuh di jalan. Pernah suatu kali, saat hujan turun deras, banjir membuat angkot tak bisa lewat. Ia terpaksa menggendong Alif sambil berjalan setengah kilometer. Ketika sampai di tempat terapi, sang terapis berkata, "Ibu hebat. Gak banyak ibu yang mau bertahan seperti ini." Dinda hanya tersenyum. Ia tak merasa hebat. Ia hanya merasa menjadi ibu adalah sebuah panggilan hidup,
apalagi jika sang anak tak bisa memilih untuk dilahirkan seperti apa. Suatu malam, Rino datang ke rumah. Tiba-tiba, setelah 8 bulan tanpa kabar, ia berdiri di depan pagar dengan wajah canggung. Dinda membuka pintu dengan Alif di gendongan. "Kamu mau apa?" tanyanya dingin. Rino menunduk. "Aku cuma mau lihat Alif." Dinda ragu. Tapi akhirnya ia membuka pagar. Rino masuk ke ruang tamu. Ia duduk kaku. Matanya melihat sekeliling. Rumah itu masih sama, hanya lebih banyak barang kebutuhan bayi. Alif menggeliat, matanya menatap ke arah suara. Tapi tidak ada reaksi istimewa dari bocah itu ketika melihat wajah ayahnya. Tidak ada tangis, tidak juga tawa. Rino tampak terpukul. "Dia nggak ingat aku ya?" tanyanya pelan. Dinda menatapnya tajam. "Kamu pergi saat dia butuh ayah. Dia lupa bukan karena dia sakit, tapi karena kamu memilih pergi." Rino mengangguk pelan. Ia tak bisa membantah. "Kenapa datang sekarang?" tanya Dinda lagi. "Aku nyesel," jawab Rino jujur. "Aku kira aku bisa melupakan semuanya. Tapi setiap malam aku dengar suara dia. Setiap kali lihat anak kecil di jalan, aku ingat Alif." Dinda diam. Ia tak ingin bersikap kasar, tapi luka itu terlalu dalam untuk cepat sembuh. "Kamu nyesel karena ninggalin kami, atau karena sekarang kamu sendirian?" Pertanyaan itu membuat Rino terdiam. Ia sadar, Dinda tidak hanya lebih kuat sekarang, tapi juga lebih tajam menilai orang. Rino akhirnya berkata, "Kalau kamu mau, aku mau balik lagi. Mau jadi ayah yang baik." Dinda menatap mata Rino dalam-dalam. "Kamu datang bukan untuk Alif. Kamu datang untuk menebus rasa bersalahmu. Tapi penebusan bukan berarti diterima kembali." Tangis kecil terdengar. Alif mulai rewel. Dinda menggendongnya dan membelai lembut. "Anak ini tidak butuh kamu untuk hidup. Tapi kamu yang butuh dia untuk merasa jadi manusia kembali." Rino menunduk dalam. Ia tahu Dinda benar. Keesokan harinya, Rino pergi. Ia tak kembali lagi dalam waktu dekat. Dinda pun menyadari sesuatu yang penting. Bahwa terkadang, perpisahan bukan kutukan, tapi anugerah. Karena dari situlah, ia belajar menjadi perempuan yang utuh, bukan karena pria di sisinya, tapi karena cinta di dalam dirinya. Cinta yang tak butuh syarat. Cinta yang tak memerlukan kesempurnaan fisik. Cinta, seperti cinta seorang ibu pada anaknya. Tahun demi tahun berlalu. Dinda tak lagi menunggu. Ia tak berharap Rino kembali. Tak juga menantikan keajaiban. Fokus hidupnya hanya satu, Alif. Bocah mungil yang tubuhnya mulai memanjang, tapi tetap belum mampu berdiri sendiri. Di usianya yang menginjak 5 tahun, Alif masih belum bisa bicara dengan lancar. Kata-kata yang keluar terbatas, MA, NDA, SUS. Tapi matanya, kini lebih hidup. Ada senyum di bibir mungil itu setiap kali melihat Dinda datang. Ia tahu siapa yang selalu ada untuknya. Namun perjuangan itu menyisakan luka, bukan luka cinta, tapi luka karena dunia tak ramah. "Anakmu masih belum sekolah ya?" tanya Ibu RT saat mereka bertemu di warung. "Iya, Bu. Sekolah khusus mahal. Saya lagi nabung." Ibu RT mengangguk, lalu berkata dengan suara agak lirih tapi tajam. "Kalau anak begitu, sekolah pun percuma." Dinda hanya tersenyum kecut. Ucapannya tidak dilawan. Untuk apa? Lebih baik uangnya disimpan buat membeli susu dan terapi bulanan. Pernah suatu waktu ia coba mendaftarkan Alif ke PAUD biasa. Tapi setelah 2 minggu,
Ia dipanggil oleh guru. Bu Dinda, kami kasihan. Tapi anak seperti Alif agak susah diterima anak-anak lain. Nanti takutnya malah jadi bahan ejekan. Hati Dinda hancur. Tapi ia tetap tenang. Ia mengangguk sopan, membawa Alif pulang dengan senyum tipis. Tapi malamnya, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena malu. Tapi karena merasa dunia ini kejam pada anak yang tak minta dilahirkan berbeda. Kesepian sering datang tanpa mengetuk. Di malam-malam panjang, Dinda duduk di teras sambil menatap langit. Ia tak mengeluh. Tapi pikirannya melayang. Mungkinkah ia akan selamanya sendiri? Teman-teman sebayanya sudah ramai menyiapkan ulang tahun pernikahan atau foto liburan keluarga. Sedangkan ia, setiap minggu hanya memikirkan biaya popok, susu, dan ongkos terapi. Namun hidup tak pernah benar-benar kosong bagi mereka yang terus melangkah. Pada suatu pagi, saat Dinda sedang menunggu angkot di dekat puskesmas, seorang pria mendekat. Permisi, ini dompet ibu jatuh. Dinda terkejut. Ia memang terburu-buru tadi. Oh, terima kasih banyak, Pak. Pria itu tersenyum. Wajahnya ramah, mengenakan seragam PNS berwarna coklat. Nama saya Arfan. Saya kerja di kantor kecamatan. Sering lihat ibu di puskesmas, ya? Dinda mengangguk sopan. Ya, anak saya terapi tiap Selasa dan Jumat. Arfan menunduk melihat Alif yang duduk di pangkuan Dinda, memainkan mainan plastik kecil. Ini Alif ya? Saya sering lihat dia juga. Dinda mengangguk. Anak saya. Dia istimewa. Arfan tersenyum. Semua anak itu istimewa, Bu. Kadang bukan mereka yang berbeda, tapi dunia yang belum cukup sabar. Ucapan itu membuat dada Dinda terasa hangat. Bukan karena gombal, tapi karena jarang ada orang asing yang berbicara dengan tulus tentang Alif. Sejak hari itu, pertemuan demi pertemuan kecil terjadi. Di ruang tunggu puskesmas, di halte angkot, di warung kopi dekat pertigaan. Arfan tak banyak bicara, tapi perhatiannya jelas. Ia suka mengajak ngobrol Alif, membawakan kue kecil, atau membantu Dinda menyeberang jalan jika bawaan terlalu banyak. Awalnya Dinda hati-hati. Ia tak ingin terjebak harapan. Tapi lambat laun, ia menyadari bahwa Arfan bukan pria yang sekadar singgah. Suatu sore, saat mereka bertemu di taman kota, Arfan duduk di samping Dinda yang sedang memberi Alif makan. Boleh saya jujur? Katanya tiba-tiba. Dinda menoleh. Tentu. Saya kagum sama ibu. Saya lihat banyak ibu muda yang kehilangan semangat ketika diuji. Tapi ibu justru makin kuat. Dinda menunduk. Hatinya berdebar. Terima kasih. Tapi saya cuma seorang ibu. Saya nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Alif. Arfan menatapnya serius. Kalau boleh, saya ingin lebih dekat. Bukan karena kasihan, tapi karena saya yakin ibu dan Alif pantas bahagia. Ucapan itu membuat Dinda tercekat. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun pria yang berani bicara seperti itu. Ia menatap Arfan, mencari kebohongan, mencari pura-pura. Tapi tak menemukannya. Hanya kehangatan dan ketulusan. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka makin dekat. Arfan tak hanya dekat dengan Dinda, tapi juga dengan Alif. Ia belajar membantu terapi Alif, belajar memahami pola makannya, bahkan belajar bahasa isyarat yang sederhana. Dinda takjub. Pria yang tidak punya hubungan darah dengan Alif, bisa begitu peduli. Sementara ayah kandungnya sendiri, entah di mana. Dan di suatu hari, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela rumah Dinda, Arfan berlutut di ruang tamu.
Dinda, saya tahu hidup kamu gak mudah. Tapi izinkan saya jadi bagian dari perjuangan kamu. Izinkan saya mencintai Alif, seperti anak saya sendiri. Dinda menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena pertama kalinya, ia merasa Tuhan menjawab doanya. Rumah kecil Dinda yang dulu sunyi kini berubah. Ada tawa, ada musik lembut yang kadang terdengar dari dapur, dan yang paling penting, ada suara lelaki yang membacakan dongeng untuk Alif setiap malam. Arfan, pria sederhana dengan hati seluas langit, telah membawa warna ke dalam hidup mereka. Sejak mereka menikah secara sederhana di penghujung tahun itu, Dinda seperti mendapatkan dunia baru. Tidak mewah, tidak glamor. Tapi cukup hangat, cukup tenang. Alif pun tumbuh makin percaya diri. Sekarang, ia sudah bisa berdiri dengan alat bantu khusus. Kata-kata yang dulunya sulit keluar, kini mulai mengalir meski belum sempurna. Pak, ucapnya suatu pagi, sambil menunjuk ke arah Arfan yang baru pulang dari kantor. Dinda nyaris menangis saat mendengar itu. Arfan terdiam. Matanya memerah. Ia berjongkok, membuka tangan lebar-lebar. Ayo sini, Pak, peluk. Alif berlari kecil dengan alat bantu di kedua kakinya, dan memeluk lelaki yang bukan ayah kandungnya, tapi dengan cinta yang bahkan lebih besar. Namun hidup tak selamanya tenang. Masa lalu selalu punya cara mengetuk kembali. Suatu sore, saat Dinda sedang duduk di depan toko kelontong, seorang pria turun dari motor matik. Wajahnya tirus, rambut agak berantakan, dan ada gurat lelah di wajahnya. Rino. Dinda langsung tegang. Dunia seakan berhenti sebentar. Rino? Pria itu mengangguk. Boleh bicara? Mereka duduk berjauhan, di bangku warung kopi tua. Tak banyak basa-basi. Aku cari kalian selama ini, kata Rino lirih. Dinda mengangkat alis, menahan getir. Setelah berapa tahun, baru kau cari kami? Aku salah. Waktu itu aku pengecut. Aku malu. Aku takut. Dinda menghela napas. Kami gak butuh penyesalanmu. Alif sekarang baik-baik saja. Aku juga. Rino menatapnya dengan mata berkaca. Aku dengar kamu nikah lagi. Sama PNS itu? Namanya Arfan. Dan ya, dia suami dan ayah bagi Alif. Rino diam. Tangannya mengepal. Aku ayah kandungnya, Din. Aku punya hak. Kata-kata itu menghantam dada Dinda seperti palu. Tapi ia tetap tegar. Benar. Kau ayah biologisnya. Tapi di saat Alif butuhmu, kau lari. Saat aku terpuruk, kau pergi. Dan sekarang, setelah semuanya mulai membaik, kau datang minta hak? Rino tertunduk. Saya tidak pernah larang kau mau datang. Tapi jangan datang untuk mengganggu hidup yang sudah tenang. Alif bukan boneka yang bisa kau peluk kalau sedang rindu, lalu tinggal saat repot. Beberapa hari kemudian, Rino datang lagi. Kali ini ia bertemu Arfan di halaman rumah. Mereka bicara sebagai dua lelaki, dalam suasana yang tegang tapi saling menghargai. Saya bukan mau rebut posisi bapak, ujar Rino. Saya cuma ingin ada di hidup Alif. Minta kesempatan. Arfan mengangguk pelan. Saya nggak bisa cegah. Tapi saya cuma minta satu. Jangan muncul kalau hanya ingin menebus rasa bersalah. Anak itu bukan pelampiasan. Dia manusia, bukan obat luka. Rino tertunduk. Kata-kata Arfan tepat sasaran. Dinda akhirnya membiarkan Rino sesekali menjenguk. Alif masih belum mengenalinya. Saat Rino datang dan mencoba mengajak bicara,
Alif hanya sembunyi di belakang Arfan. Dinda tahu, luka di hati anaknya butuh waktu. Dan itu tak bisa dipaksakan. Suatu malam, Dinda dan Arfan duduk berdua di teras, seperti dulu saat pertama kali saling mengenal. "Terima kasih ya, Fen, sudah sabar," kata Dinda pelan. Arfan mengusap tangan istrinya. "Kamu kuat, Din. Tapi kamu gak perlu terus bertarung sendiri. Sekarang kamu punya aku." Dinda tersenyum. Bahu yang dulu terasa berat, kini lebih ringan karena ada yang mau berbagi beban. Ia tak lagi merasa sendiri. Dan Alif, bocah kecil itu kini tumbuh dalam dua pelukan. Satu dari masa lalu yang ingin memperbaiki, dan satu dari masa kini yang selalu ada sejak awal. 2 minggu setelah Rino kembali hadir dalam hidup Alif, sebuah perubahan pelan-pelan mulai terlihat. Tidak mudah memang. Alif selalu canggung. Ia tak pernah menyebut ayah pada Rino. Setiap kali Rino datang dan mencoba mendekat, Alif hanya menunduk atau bersembunyi. Bahkan pernah satu kali ia menangis tanpa sebab setelah Rino pergi. Dia bingung, kata Arfan suatu malam. Ada orang asing tiba-tiba datang dan mengaku ayah. Dinda menatap langit-langit kamar. Hatinya berat. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi ia juga percaya, anak-anak punya naluri. Mereka tahu mana yang sungguh mencintai, dan mana yang datang karena merasa bersalah. Sampai suatu sore, saat Alif bermain balok warna-warni di ruang tamu, Rino datang lagi. Ia membawa mainan edukatif dan beberapa snack. "Ini buat kamu, nak," ucapnya sambil tersenyum canggung. Alif menatap hadiah itu, tapi tidak mengambilnya. "Bilang apa, Alif?" bisik Dinda, mencoba membantu. Tapi Alif hanya diam. Lalu ia berbalik ke arah Arfan yang baru keluar dari kamar. "Pak, peluk." Rino membeku. Di depan matanya, anak yang dulu ia tinggalkan kini lebih memilih orang lain. Seorang asing yang hadir bukan karena darah, tapi karena cinta dan pengorbanan. "Dia sudah memilih, Rin," kata Dinda pelan. Rino menunduk. Hatinya seperti dirajam. Malam itu, Rino duduk sendiri di warung kopi tempat ia pertama kali bertemu Dinda lagi. Matanya kosong, menatap gelas kopi yang tinggal setengah. Ia memutar ulang semua yang terjadi. Saat dokter memberitahu bahwa anaknya disabilitas. Saat ia memilih kabur dan meninggalkan rumah. Saat ia menikah lagi, tapi pernikahannya tak pernah bahagia karena hatinya terus dihantui rasa bersalah. Ia ingin memperbaiki. Tapi waktu tak bisa diputar. Air matanya jatuh. Pertama kalinya setelah sekian tahun. Di saat yang sama, di rumah kecil Dinda, suasana penuh kehangatan. Alif tertidur di pangkuan Arfan, dan Dinda menatap mereka dengan mata berkaca. "Dia bukan hanya anakku, Fen, dia anak kita." Arfan tersenyum. "Dan selama aku hidup, dia akan selalu punya ayah yang bangga padanya." Beberapa bulan berlalu. Rino tetap datang sesekali, membawa buku atau mainan. Tapi ia tidak memaksa. Ia belajar menerima bahwa posisinya berbeda sekarang. Ia hanya bisa menjadi bayangan yang sesekali hadir, bukan cahaya utama dalam hidup Alif. Ia bahkan datang diam-diam saat Alif pentas baca puisi di sekolah luar biasa. Di balik pohon, ia menangis saat mendengar anak itu membaca dengan terbata, "Aku anak hebat, walau berbeda, aku tak kalah." Rino tak pernah menyangka anak yang dulu ia tinggalkan bisa tumbuh begitu kuat. Dan semua itu, bukan karena dirinya, tapi karena wanita yang ia campakan dan pria asing yang datang menggantikan posisinya. Tahun berganti. Alif kini sudah masuk SD khusus. Ia masih belajar bicara dan bergerak dengan alat bantu, tapi senyumnya tak pernah hilang. Di sekolah, ia punya banyak teman.
Di rumah, ia punya keluarga yang mencintainya. Suatu pagi, ia menggambar di kertas. Gambar sederhana, rumah, matahari, dan 3 orang. Apa ini? Tanya Dinda sambil menatap gambar itu. Ini Mama. Ini Papa. Ini aku, jawab Alif dengan bangga. Papa yang mana? Tanya Dinda pelan, tak ingin menyakiti. Yang selalu baca buku malam-malam, yang gendong aku tiap capek. Papa Arfan. Air mata Dinda tumpah. Ia tahu, anaknya sudah memilih. Dan Rino. Ia kembali ke hidupnya yang sepi. Ia tak lagi mencoba memaksa. Penyesalannya tak akan mengubah masa lalu, tapi ia berjanji akan tetap hadir, meski hanya sebagai penonton yang baik. Suatu hari ia menulis surat. Tak dikirimkan, hanya disimpan. Untuk Alif. Ayah pernah salah. Ayah pernah lari dari kenyataan. Tapi kamu tumbuh jadi anak luar biasa. Kuat, pintar, dan berani. Ayah tak layak minta maaf. Tapi izinkan ayah mendoakanmu, dari jauh, selalu. Maafkan ayah yang dulu tak cukup laki-laki. Epilog.